Ada yang bertanya, apa dalilnya tidak boleh tahlilan? Adakah dalil tentang haramnya jenazah masuk ke surga jika ditahlilkan walaupun selama hidupna soleh? Da tahlilan mah teu perlu dalil lah tuh. Da eueuh ti ditu naga. Nu perlu dalil mah ibadah. Nu diparentah. Da teu diparentahnya teu perlu dalil. Yang berkembang di Indonesia. Di luar negeri tuh nggak ada tahlilan. Aya ge tahlilnyaan. Kan aya kuda aya kukudaannya. Gitu. Di luar negeri mah di Arab eueuh tahlilan. Nu aya tahlilnyaan. Nya tahlil bener gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadapan yang mulia, yang sangat saya hormati, Ustadz Epi Effendi, yang disingkat sebagai Ustadz EE. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunan dan taufik serta hidayah kepadanya. Amin. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Epi Effendi mengenai tahlilan, sebetulnya saya sudah malas untuk ikut serta masuk ke dalam sesuatu hal yang berkaitan dengan khilafiyah, karena menurut saya yang namanya khilafiyah itu perbedaan di bidang furu di dalam Islam itu pasti terjadi dan sah-sah saja berbeda di dalam cabang atau furu, asal kita jangan berbeda di dalam usul, gitu ya. Fikih kita boleh berbeda, tetapi tauhid kita harus sama, ya. Nah, tetapi saya ingin mencoba ikut memberikan jawaban atas apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Epi Effendi mengenai tahlilan itu. Saya mendengar, melihat di video Ustadz Epi Effendi ketika ada orang bertanya kepada Anda tentang tahlilan, kemudian Anda menjawab dengan jawaban-jawaban yang menurut saya itu sepihak. Nah, kalau menurut hemat saya, ketika kita ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya kita kurang menguasai untuk menjawabnya, yang lebih baik kita jangan menjawab. Kalau saya ditanya misalkan, saya suka request kepada penanya, kata saya, kalau bisa nanyanya yang paling susah, pertanyaan yang sangat susah, biar tidak sia-sia untuk menjawabnya. Ketika ada orang bertanya tentang pertanyaan yang sangat susah kepada saya, maka saya sangat mudah sekali menjawabnya. Apa jawabannya? Tidak tahu saja, sudah selesai. Karena tidak tahu memang. Nah, kalau kita ketika ada yang nanya kemudian kita tidak tahu jawabannya, sudah jawab tidak tahu saja. Itu aman bagi kita. Bahkan bukan aman untuk diri kita sendiri, tetapi aman juga untuk audiens, aman bagi umat. Jadi tidak akan ada misunderstanding, tidak akan ada salah paham, apalagi sampai memancing kepada perpecahan, begitu. Nah, Kang Anda mengatakan bahwa tahlilan itu tidak ada dalilnya atau bid'ah, bahkan diplesetkan dengan bahasa ada tahlilnyaan, ada tahlilan, seperti ada kuda, ada kukudaan. Cerdas amat Anda itu, cerdas. Nah, kemudian Anda berpendapat bahwa tahlilan itu sebuah kata yang diakhiri dengan akhiran an. Betul, itu betul. Karena di Indonesia ini, khususnya apalagi di Tatar Sunda, banyak sekali kalimat-kalimat yang sering dibubuhi akhiran an, gitu. Ada kuda, ada kukudaan, gitu kan? Ada tahlil, ada tahlilan. Ada mobil, ada mobilan, ada motor, ada memotoran. Apalagi mulut jadi
jadi muludan, Rajab jadi Rajaban, tadarus jadi tadarusan, apalagi tarawehan. Nah, dan tidak sedikit ada ustadan begitu. Betul itu, tahlil diakhiri oleh akhiran. Tetapi menurut bahasa Arab pun itu betul, itu adalah bahasa Arab, berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan. Jangan menganggap tahlilan itu bukan berasal dari bahasa Arab. Tahlilan itu isim masdar, bentuknya nasob gitu ya. Boleh dinasabkan, boleh dirofakkan, boleh dibaca tahlilun, boleh. Kemudian di mad arid disukunkan, boleh menjadi tahlil. Nah, tahlil itu masdar, Kang Epi gitu. Kalau tingkahnya nasab menjadi tahlilan gitu. Nah, mungkin Kang Epi belum tahu apa itu tahlilan, ya. Tahlilan itu, kalau menurut saya itu adalah sebuah merek atau judulnya saja. Judulnya tahlilan, di dalamnya ada berbagai amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi. Contoh begini, seperti toko, ya. Toko ada mereknya Indomaret, Alfamart, Matahari Department Store. Nah, contoh kecil Indomaret. Di Indomaret itu ada berbagai macam barang atau bahan-bahan kebutuhan bagi kita. Ada makanan, ada barang-barang yang bisa kita pakai untuk kebutuhan kita sehari-hari. Contoh, di Indomaret itu kan ada beras, ya. Ada beras. Apakah beras boleh dimakan? Ya boleh-boleh saja. Asal beki cakakan atah-atah ukang Nah, tentunya kan harus dinanak dulu menjadi nasi gitu. Kemudian ada kue, ada minuman, ada Coca-Cola, Sprite, Aqua, bahkan paragi ngurun kumis ge aya. Bahkan Softtek oge aya, tapi jangan awewe kan itu. Ya. Dan itu adalah kebutuhan kita. Barang-barang yang perlu bagi kita, yang bisa kita makan dan bisa kita gunakan gitu. Ada di Indomaret, judulna Indomaret teh. Di jero nama aya beas jeung segala rupa, tapi begitupun tahlilan. Kenapa diberi judul tahlilan? Kenapa? Karena di dalam ritual amaliyah tahlilan itu yang paling banyak dibaca itu adalah tahlilnya, yaitu la ilaha illallahnya. Hitungannya lebih banyak. Kenapa la ilaha illallahnya? Karena la ilaha illallah itu adalah zikir yang sangat agung. Siapa yang bilang bahwa la ilaha illallah itu zikir yang sangat agung? Bukan saya, tetapi Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim. Abdul zikri la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling abdul, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Bahkan di dalam hadis yang lain, Abdul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Perkara yang paling utama yang pernah aku ucapkan dan pernah diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu adalah kesukaan Nabi. Kesukaan Nabi Muhammad SAW dan seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kesukaan seluruh malaikat, kesukaan Allah. Hanya satu yang tidak suka la ilaha illallah. Siapa dia? Setan, iblis. Kalau ada manusia dari kalangan orang-orang beriman yang mengaku dirinya beriman, bahkan berstatus sebagai ustadz, ngewa kana la ilaha illallah, berarti golongan anak minal jinnati wan nas gitu. Jadi iblis kata jelema, nah gitu ya. Bahkan kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga.
Jadi kenapa diberi judul tahlilan? Karena tahlil itu adalah kalimatul ikhlas, kalimatul taubah, kalimatul taqwa, yaitu la ilaha illallah, yang menjadi zikir yang paling agung, zikir rajanya zikir, bahkan rajanya doa. Kalau tidak ada la ilaha illallah, kita tidak akan ada. Ustadz pun tidak akan ada kalau tidak ada la ilaha illallah. Makanya di dalam tahlilan itu diberi judul tahlilan, begitu. Nah, judulnya tahlilan, di dalamnya apa? Ada membaca Al-Quran, ada suratul Fatihah, kemudian kulhu, falak bin nas. Apakah itu bukan Quran? Apakah itu tidak ada tuntunannya? Coba, di dalam tahlilan itu kan ada membaca suratul Fatihah, kemudian suratul Ikhlas, falak bin nas, kemudian suratul Baqarah, alif lam mim, dalikal kitab, dan seterusnya. Ayat kursi, kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, akhir dari surah Al-Baqarah. Itu semua Quran dan ada tuntunannya, bahkan ada perintahnya, kata Allah, warattilil Qur'ana tartila, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Bacalah olehmu Al-Quran dengan tartil. At-tartil wa at-tajwidu ma'rifatil hukuf. Tartil di sini adalah tajwid, gitu. Diperintah oleh Allah kita agar senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya dia Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, akan datang nanti pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, li ashabi, bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Siapa orang-orang yang dekat dengan Al-Quran? Yaitu orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Begitu. Bahkan di dalam hadis yang lain, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka kepadanya akan diberi satu hasanah, pahala satu hasanah dari ganjaran atau pahala per huruf seseorang itu membaca Al-Quran. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan dari setiap satu hasanah itu akan dilipat gandakan menjadi 10 hasanah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, kalaulah pahala satu hasanah itu dikontankan ke dunia sekarang ini, maka dunia tidak akan bisa menampung besarnya pahala satu hasanah dari membaca Al-Quran. Nah, jadi ada tuntunannya, ayat di dituna. Ulah sok buru-buru nyebutkeun eueuh di dituna Kang Epi. Ira Kang Epi ka ditu. Di dieu wae oge. Lain eueuh di dituna urang can ka ditu gitu. Nah itu tahlil, di dalamnya ada Al-Quran, ada membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu, kita membaca Al-Quran itu perintah dari Allah dan perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam tahlilan ada apa? Ada sholawat. Apakah tidak ada tuntunannya sholawat? Jelas-jelas sekali di dalam surah Al-Ahzab. Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah itu telah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Unik itu solawat itu, Kang Epi. Unik. Keunikan solawat itu begini. Ketika Allah memerintah kepada kita untuk sholat, Allah sendiri tidak sholat. Oh, kerek sholat kasar Allah tuh, Sekali lagi, ketika Allah memerintah sholat kepada Kang Allah sendiri tidak sholat. Tetapi ketika Allah memerintah kepada orang beriman, kepada Kang Allah sendiri mencontohkannya. Yang pertama kali membaca sholawat kepada baginda Rasulullah itu adalah Allah dan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya tentunya berbeda. Kalau sholawat dari Allah itu adalah rahmat. Kalau sholawat dari malaikat itu, para malaikat memohonkan ampunan atau membaca istighfar. Kalau sholawat dari kita adalah doa, mendoakan agar Nabi Muhammad Rasul kita senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Itu di dalam tahlilan. Berarti ada anjuran dari Rasul kan, kita harus bersolawat. Bahkan sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu itu kalau Kang belum tahu, saya kasih tahu. Itu kalimat fi'il amr. Fi'il amr itu kalimat perintah. Ya. Nah, kalau kita menemukan fi'il amr di dalam Al-Qur'an, maka itu wajib hukumnya. Maka salawat itu wajib. Saking wajibnya di dalam salat harus membaca salawat. Di dalam tahiyat, at-tahiyatus shalawatut thayyibatu lillah, kan? Nah, di dalam tahiyat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Arek make sayyidina pek, teu make sayyidina teu naon-naon ulah permasalahkeun lah geus teu usum ngabahas hilafiyah mah. Batur geus ka mana ayo nepi ka kiamat ge moal beres-beres ngabahas hilafiyah mah. Geus lah. Eureun lah. Tong ngabahas hilafiyah geuleung ngadengena sumpah lagi. Gitu. Tak selalu bilang, bahkan lamun sholat membaca sholawat mual diterima sholat. Saking wajibnya baca sholawat, jadi sampai salaban kali baca sholawat. Subuh sekali, lohor, asar, maghrib, isya 2 kali, jadi salaban kali. 9 kali sehari kita membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW di dalam sholat. Nah, kenapa saya memperbanyak sholawat atau kalangan-kalangan dari Nahdliyin atau NU senantiasa memperbanyak sholawat, tidak mengandalkan bacaan sholawat dari hasil ibadah sholat kita? Karena saya ini ngaca, Kang Epi. Bisi sholat kurang teh butut, bisi sholat saya itu jelek, maka ditambalan ke sholawat saya mah gitu. Itu salawat. Kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa bersolawat 1 kali kepadaku, maka Allah membalas dengan 10 solawat. Ya, membalas dengan 10 rahmat. Begitu. Jadi di tahlilan itu ada Quran, solawat, dan semuanya itu anjuran Nabi ada di dalam Quran dan hadisnya. Kemudian singkat saja ya, ada istighfar. Nah, apakah ada tuntunannya? Ada. Di dalam Al-Qur'an, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaihim bidrar. Singkat. Kemudian ada tasbih, semua itu anjuran Rasul. Ada tahmid, ada hauqalah. Baru yang paling banyak yaitu tahlilnya la ilaha illallah. Ditutup dengan doa, mendoakan arwah yang telah meninggal. Nah, pertanyaannya begini. Apakah boleh tahlilan dibacakan atau diamalkan pada orang yang meninggal? Boleh? Kang Epi tong boro dibaca di numaot. Kang Epi rek nyunatan budak. Kang Epi mau nyunatin anak Kang Epi misalkan, ya. Mau dibacakan tahlilan sah. Sah. Boleh. Kang Epi mau nikahin anak, sah, baca tahlil dulu. Kang Epi rek kawin deui misalkan, tahlilan heula, sah. Gitu. Peresmian gedung.
maca tahlil heula sah. Rek naon deui? Sah. Yang tidak sah itu, yang tidak boleh itu tahlilan bari di toilet teu meunang gitu. Teu meunang eta bid'ah Kang Epi. Tahlilan bari di WC teu meunang eta mah. Bid'ah haram. Komo bari mabok misalkan tahlilan bari mabok meh pede. Atau nyabu heula meh pede. Tahlilan. Wah, teu meunang. Nah itu bid'ah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau Kang Epi mengatakan bahwa tahlilan itu tidak ada di luar negeri, cek saha nyanguanan wae urang lila di luar negeri. Di Malaysia, Singapura, Brunei mah geus ka Aceh. Di Malaysia mah ngaranna lain tahlilan. Beda ngaran amalana sarua. Sarua amalana si tahlilan dengan bahasana beda. Malaysia, Brunei, Singapura mah naon bahasana kenduri arwah gitu. Kade ulah dianggap aya tahlilnyaan, aya tahlilan ibarat kuda jeung kukudaan. Aduh, kayak Abi masuk memang pinter nyen celoteh-celotehna lucu. Kieu tah saya jempol dua tah jempol lucu. Mun apik mah didinya wah hebat bener. Apik ngaji deui wah hebat bener. Saya salut. Kamari kan sudah qala Rasulullah SAW saha anu teu make topi Yerusalem kades ya eta. Lamun Kang Epi niat memplesetkan kalimat sallallahu alaihi wasallam kemudian diartikan Yerusalem bisa kufur Kang Epi. Kudu syahadat deui ya, penghinaan kepada Rasul eta. Kade. Hati-hatinya kudu tobat Kang Epi. Saya karunya ka dirinya bener. Pinter didinya teh, pinter, asli pinter. Kade kudu disaring ngaji heula. Ya, ngaji heula bener. Kita ngomong ayat tahlilnya, ayat model kuda jeung kuda. Saya sering jadi berarti ayat ustadan atuh aya kitu. Ciri ustadan kumaha? Ciri ustadan ustad yang imitasi itu jangankan belajar nahwu, jangankan tahu ilmu nahwu, sorof, mantek, ma'ani, bayan, usul fikih, tafsir, hadis dan sebagainya. Maca Quran we teu bener ustadan. Geus meuni nyalah-nyalahkeun batur. Hampura kayak kritik membangun biar Anda lebih maju. Ya. Biar Anda lebih maju, biar Anda lebih sukses. Hati-hati ya. Nah, sekarang saya titip Anda tuh jangan selalu membahas khilafiyah di media, apalagi di YouTube ditonton oleh jutaan manusia. Itu memancing perpecahan. Nah, di Indonesia ini kan ada 3 organisasi besar, ada NU, Muhammadiyah, Persis. Kalau saya bahasanya begini, NU persis Muhammadiyah, Muhammadiyah persis NU. Nah, dulu orang ngestok nyalah-nyalahkeun, ulah nuduh. Kita jangan menjadi oknum di antara ormas besar tersebut ya. Maksudnya begini, jangan menuduh orang NU tidak punya dalil qot'i. Orang Persis tidak punya dalil qot'i. Begitupun sebaliknya, orang NU jangan menuduh orang Persis tidak punya dalil qot'i. Begitu Muhammadiyah, jangan menuduh orang NU bahwa Muhammadiyah itu tidak mempunyai dalil qot'i. Perbedaan khilafiyah di dalam furu'iyah mah geus lah teu diomongkeun, geuleuh aing mah ngadengen lagi sumpah. Geus teu usum kampungan. Hampurannya kayak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.